Berhubungan lah. Berhubungan, tapi kayak justru pas berhubungan itu dia malah nonton video percel loh. Banyak yang bilang untungnya orang duwe anak dan lain sebagainya. Biar penduwe anak. Lek ngene iku gawe kondom. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Cerita Urip. Sejatine kabeh wong kuwi pasti duwe cerita. Oke guys, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini ceritanya ya karena aku tahu sedikit cerita waktu kita tadi chattingan gitu. Apa masalahnya kayak gini? Ternyata ini yang lagi viral juga, kayak yang sudah kayak Mbak May, Leima Zara, ngerti gak sih? Ngerti. Itu yang kayak selebgram gak sih? Iya, tolong ya aku kan? itu Ya. Leima Zara. Apa? Leima Zara yang ya? Maili Zara itu. Nah, aku tangkap ceritanya hampir sama. 11-12 sama itu. Jadi intinya kalian tahu kan? Tapi ya tunggulah, masih banyak cerita selengkapnya. Nah, hari ini kita kedatangan Mbak siapa? Mohon maaf namanya. Evi Agustina. Mbak Evi Agustina, tepuk tangan. Selamat datang di podcast Cerita Urip. Matur nuwun. Nah, neng kini nanti sampean bakal cerita. Ini bahasa Indonesia apa bahasa Jawa ini? Campur. Apa wis enak campur. Iya, tapi campur. lek Jawa kuwabe karena viewer Oh iya kan bener-bener. akeh sing Indo juga. Iya. Nah, lek Jawa kabeh sing ngedit translate mate. Oke, kita lebih relax dan enjoy ya Mbak ya. Gimana? Sehat? Alhamdulillah ya begini. Alhamdulillah sehat. Wis pokoknya apapun keadaannya semoga sehat ya Mbak Tetap ya. bersyukur. Benar banget. Mbak Evi. Iya Mas. Mbak Evi Matur. asli mana? Aslinya Kediri pokoknya. Asli Kediri. Iya Kediri. Oh, berarti nggak jauh kan guys? Nah makanya kita langsung datangkan hari ini. Mbaknya tadi ceritanya kan, maksudnya ngechatnya hari ini ya? Iya hari ini. Hari ini langsung, Mbak, mumpung jadwalnya sore ini kosong langsung aja datang ke sini untuk cerita. Pas Oke. cocok. Cocok ya? Karena besok ada bintang tamu yang lain juga. Oh ya, buat teman-teman, Mbak Evi ini sedikit ceritanya tadi dulunya itu apa? Dulu itu aku terkesan apa ya, kayak pendiam. Polos. Dulu juga mantan santri. Mantan santri. Pernah Ada ya mondok? mantan santri, iya pernah Mondok di Kediri? Enggak lama sih, Nggak lama. cuma 4 Berapa? tahun. 4 tahun? 4 tahun lumayan lama. Terus apa yang kamu dapatkan dari pondok itu? Udah bisa Banyak. hafal apa Ya, gitu? alhamdulillah lah bisa. Apa ya yang di pondok biasanya apa? Imriti, Alfia. Gila, aku malah nggak ngerti. Piye? Impriti apa itu? Ya, pokoknya seperti itu yang kalau Muhammadun. Oh, gitu. Aku malah nggak apa. Iya dulu tapi dulu. waktu mungkin umur berapa ya? Umur 13, 14-an lah. Oh, berarti masih SMP. SMP sampai SMA. Oh, itu mondok. Iya di pondok. Terus? Terus habis itu kan aktivis dulu itu seneng organisasi gitu loh Mas. Oh, gitu. Organisasi apapun kayak Karang Taruna dan lain-lain. Terus intinya tuh nggak pernah buka hijab juga Oh, berarti dulu itu nggak pernah buka hijab. sama sekali. Oke, ini akan menarik. Buka hijab itu kalau pas di kamar aja. Oh, gitu ya. Ya kan? Karena dulu kan emang sampean kalau waktu pulang kampung pun juga orang-orang taunya sama dari pondok. Iya. Kalau keluar dari rumah nggak pakai hijab kan, wah iku ada pondok metu-metu nggak hijab. Iya. Kan nggak cocok. Iya banyak sih omongan seperti itu. Nah kan itu ceritanya itu sekolah lulus kan. Habis itu sempat kuliah juga. Oh, sempat kuliah di Kediri. Iya di Kediri juga. Terus. Beberapa semester. Nah aku kenal sama cowok. Oke, jadi gini guys. Mbaknya ini pengalaman cerita hidupnya ini tentang apa ya? Intinya apa? Dihianati apa sih kalau ngomongnya apa? Diselingkuhi. Tapi dengan cowok. Kok iso loh? Berarti sekarang mantan ya? Mantan suami. Mantan suami. Berarti mantan suami mbaknya ini berselingkuh dengan Krunya. Krunya. Iya.
Oh, jangan-jangan Mbak, sama nih sing dadi selingkuhane, pelakor. Perlu hati-hati ya. Iya kan? Tapi bener loh, jangan-jangan sama sing dadi pelakor ya Mbak. Iya nggak sih? Iya, memang. Oh iya kan, bener kan? Karena Memang. biasanya yang seperti itu biasanya sudah ada hubungan sama orang lain. Terus sama malah sing dadi pelakor ini. Nah, sing jahat kamu. Enggak udah. Oke, lanjut. Jadi dulu 2019 Oke. aku ngenalin cowok itu ke orang tua aku. Nah, terus orang tua aku tuh kayak langsung iso gak awakmu ngerabi anakku aja mbok gawoni ae. Intinya tuh gitu, maksudnya aja pacaran. Oh. Nah, kebetulan si cowoknya ini pacar aku mengiyakan. Game pun 2 minggu setelah itu terus dilamar. Kita tunangan. Singkat banget. Iya singkat. Kan aku malah mikirnya, duh iki arek lanang gentle banget ya. Oh gitu? Seneng malahan. Rong minggu loh guys. 2 minggu. Aku dulu pacaran, gak pernah pacaran, kita arus saya dulu. Iya. Oke, jadi kalau 2 minggu dalam waktu kisaran 2 minggu. Itu serius, itu gentle banget, langsung dilamar. Iya, kan kebetulan dia tuh kriteria aku banget, santri juga dia. Oke, bisa itu nggak sih? Sosoknya dia itu seperti apa? Sosoknya dia itu nggak pernah meninggalkan sholat, terus Keren. guru ngaji. Oh, guru ngaji. Iya, terus dia itu kayak apa ya? Puasa-puasa gitu kayak mantep gitu. Oke. Dan dia itu punya sound system. Sound systemnya itu selalu dibuat sholawatan. Oh gitu. Iya, kenalnya mungkin awalnya di situ. Aku suka sholawatan, dia yang punya sound system nyatu jadi satu gitu. Oke. Tapi yang anehnya itu gini Mas Mamnun, ketika Mbak, maaf ya aku santai. Oh iya nggak apa-apa. Sama gini nggak apa-apa slow. Oh iya. Ketika aku mau menikah, itu kan biasanya kan sowan sik nak Pak Yai ya. Itu aku sowan. Ada nggak cuma 1 Pak Yai, 3. Oke. Tapi di 3 ini tuh nggak ada yang mengiyakan. Kebetulan saya juga deket sama kayak Gus itu, Gus Pak Yai itu sering kayak cerita-cerita tentang masalah sebelum menikah tuh. Cuman pas sowan itu nggak ada yang mengizinkan. Berarti emang nggak, kalau dari 3 kiai itu nggak ada yang? Nggak ada. Padahal itu Pak Yainya dia sendiri loh. Cuman nggak mengasih tahu kenapa alasannya. Cuma bilangnya, alah Dok nggak usah kuwi to nyapo. Oh no. Justru langsung tak blok semua itu. Oh yang kiainya? Iya semuanya tak blok langsung. Berarti emang sama lagi cinta mati. Cinta banget pokoknya. Lek nggak karo kuwi mah gitu. Masa sih? Wes pas kuwi loh Mas. Iya oke. Terus habis itu kita apa ya kayak debat sama orang tua juga intinya. Pak lah pripun nggak oleh kalau Pak Yai. Terus Bapak bilang intinya lah wis tunangan piye engko malah izin keluarganya gitu loh. Loh bentar. Saman izinnya itu berarti setelah lamaran? Setelah lamaran malahan. Cuman ada kebimbangan dari hati. Kok kayak ragu mau nikah gitu loh. Habis itu wis terobos saya nikah. Habis itu nikah terus acara di rumahku Mas. Ya, lumayan meriah lah. Terus menurutku itu bener-bener 2 hari 2 malam iring-iringnya aja gawe kuda. Itu tahun 2019. Wah itu udah sangat meriah sekali guys. Jadi di rumahku meriah, di rumah dia juga meriah. Pokoknya 4 hari itu aku mikirnya ya nikah seneng. Nah pas selesai acara di rumahku ya biasa mungkin lagi capek ya. Lagi capek ya tidur biasa seperti teman. Nah pas pacaran itu kita tuh sempat buka usaha bareng loh di ruko. Dan kalau ketika hujan otomatis kan aku masuk kamar berdua. Dan kita nggak pernah ngapa-ngapain loh Mas. Selama hampir 1 tahun. Setahun. Itu cuma salaman tok. Sumpah demi Allah. Masya Allah. Itu tapi aku enggak maksudnya kok bisa anak zaman sekarang 1 tahun di kamar berdua tidak apa-apain, istimewa. Tapi aku malah seneng gitu. Oh ternyata ini calonku menjaga aku banget gitu. Nah habis itu nikah diar sehari 2 hari loh kok garing. Sebentar bulan kan otomatis malam pertama setelah nikah itu gimana? Nggak ada respon, mikirku capek mungkin ya. Nggak ada respon? Nggak ada. Kamu nggak digerayai? Enggak sama sekali. Enggak. Kamu justru nggak malah pas malam pertama itu aku pakai baju sisek. Oh iya bajunya ayang dinas ya. Oh iya. Nah justru dia tidur.
dengan santainya tidur. Setelah itu kan acara di rumah dia besoknya langsung kan. Habis selesai acara di rumah dia, ya wes tidur lagi. Dia nggak gimana kayak mau meluk atau apa enggak. Tapi justru malah tak peluk dia tuh, apa sih risih gitu. Tapi sama enggak? Koyo belum curiga oh, kan belum curiga. Oh iya, belum curiga. Mikirku mungkin capek gitu ya. 3 hari kok tetap gitu. Nah 4 harinya kayak hari keempat deh. Terus aku kayak yang minta. Oh. Ya kan udah suami istri bener loh. Bener banget. Kalau yang kemarin kan masih positif thinking, capek lah ya. Oke. Nah dari situ aku mikir kok apa sih aneh. Kan aku sendiri juga nggak ngerti kan. Pada saat itu aku polos pada saat itu loh. Oh pada saat itu. Polos. Sekarang? Jadi enggak. Oke lanjut. Nah pada saat itu terus kayak mikirnya ini kenapa tuh suamiku kok nggak ada apa ya nafsu-nafsunya gitu sama aku. Habis itu tak peluk malah risih, tidur singkur-singkuran gitu. Oh iya, madepnya rono rene. Kayak gitu terus dipaksakan mungkin terus dia kayak memaksakan diri. Memaksakan diri. Iya, terpaksa lah. Ya aku sebagai suami. Oh. Gitu. Nah memaksakan diri akhirnya terus apa namanya? Berhubungan tapi kayak justru pas berhubungan itu dia malah nonton video percel loh. Iya, sumpah. Jadi saru gak sih? Kenapa video percel anjir? Iya serius. Ini aku pengen cerita tapi kayak saru tapi gak apa-apa edukasi. Gak apa-apa edukasi ini bener banget. Terus dia tuh gak berhubungan sama aku tuh gak kayak terus terang aja itu enggak. Jadi wes gimana kayak gini nonton percel. Berarti saumpama lagi berhubungan berarti dia nggak mendelok sampean? Enggak, dan dia pakai pengaman. Hah? Iya. Pakai pengaman? Iya, sumpah dia pakai pengaman. Tujuan nikahnya apa? Aku nggak tahu. Jadi selama itu aku nikah sama dia kan 1 bulan. Oh cuma 1 bulan? Cuma 1 bulan aku nikah itu hubungan itu kalau nggak salah 5 kalau nggak 6 kali. 5 kali? 5-6 kali lah. Dan itu pun nggak pernah posisi bener-bener telanjang. Dan itu mungkin 1, 2, 3 menit selesai. Oh gitu? Iya. Oh Masya Allah. Kayak nggak ada pemanasan. Oh nggak ada pemanasan gitu? Biasanya kalau orang normal kan pasti yowis kayak gitulah ya harus gitu dulu. Itu nggak ada ya? Nggak ada. Dan dia nggak pernah mau. Kayak malam hari nggak pernah mau. Malam hari malah nggak pernah mau? Nggak pernah mau. Jadi siang. Alasannya kalau pagi sholat subuh dia keramas nggak mau. Oh keramas itu. Cuman kan gimana tuh nggak masuk sakit akal. Sakit banget loh. Iya benar banget. Sama apalagi sih ngajak gitu ya. Iya. Selama sebulan. Berapa 5-6 kali itu? Iya. Pakai pengaman terus. Iya pakai pengaman terus. Waktu dia beli sutranya itu sama? Itu dikado. Mohon maaf. Oh dikado sama teman-temannya lah, iseng lah ya. Gratisan gitu. Jadi. Oh dipakai. Tapi memang dia memang selalu pengennya pakai itu, pakai pengaman. Teman pernah tanya nggak? Enggak sih, kan masih polos, nggak ngerti. Iya maksudnya sama kan wajib bertanya orang kita udah sah gitu. Iya maksudnya ya mungkin belum pengen punya anak gitu aja mikirku. Oh, gitu. Cuman kan nggak ngerti, mungkin dia udah punya pandangan kalau dia mau menceraikan saya. Gitu. Ya Allah, tapi emang dipikir-pikir emang seperti itu bisa jadi alasannya sih. Kalau apa ya, dulu itu ceritanya cerai itu gini, dia kan sempat kayak KDRT juga. Jadi ini tuh nggak ada apa-apa. Terus aku pengen ke rumahku. Kebetulan itu loh 1 kecamatan sama aku rumahnya. Aku pulang ke rumah diantar dia nginep di rumahku. Nah habis subuh dia itu pamitan pulang maksudnya aku tak pulang dulu intinya kayak gitu. Cuman sebelum itu nggak ada apa-apa, kita fan-fan aja. Nah pulang habis itu nggak ada kabar tak telepon nggak bisa. Karena aku khawatir, aku telepon nggak bisa, terus aku ke sana kan, aku ke rumahnya nggak ada dia. Terus gimana? Nggak tahu aku teleponnya itu belum ngangkat dan belum jawab, dan aku bingung nyari dia kemana-mana nggak ada, sampai aku tanya orang tuanya nggak ada. Orang tuanya jawabnya? Nggak tahu. Terus ketemunya? Habis itu ketemunya sore, itu kan habis subuh sampai sore dia nggak tahu mana. Habis itu dia datang dengan santainya, dia intinya
nyapo kok aku kudu manut awakmu nek nandi-nandi nyapo kok aku kudu pamit awakmu. Langsung marah. Kan aku bilang sampean kondi. Oke. Itu kok enggak pamit aku khawatir loh. Oh. Yo manten anyar loh Mas Mama. Iya benar. Dia kan pengantin baru, terus tiba-tiba dia nggak ada kabar, wong baik-baik aja kan. Habis itu dia pulang, tak tanyain dari mana, malah dia marah-marah. Nyapa tuh aku dimanut awakmu terus, nyapa tuh kok aku lek nendi-nendi kudu pamit awakmu terus. Kayak, lek aku koyo ngene iki terus aku gak betah. Terus aku tanya, gak betah apa? Yo wes cerai, dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Iya, langsung seketika itu pas di rumah dia, otomatis kan terus dia kayak talak gak sih? Iya, oke benar. Talak 1, habis itu posisinya sore, ditalak 1 kan. Terus aku merasa, ya wes aku wes ditalak, terus ngapain aku di sini gitu loh. Dan ibunya juga bilang, ya wes nang mulai gitu. Gitu. Jadi kayak nggak ada pembelaan dari pihak sananya itu kayak gimana gitu enggak. Jadi ya wes nang mulai engkau tak omongannya gitu. Pasti anaknya. Berarti itu masih membela iya. anaknya. Habis itu sebelum aku pulang, dia dudukkan bertiga. Ada ibunya, dia sama aku ini. Apa bener dia tanya ibunya sama orangnya. Apa bener awakmu ngomongin iki? Maksudnya jatuh talak gitu. Iya bener. Aku ngomong ngono kuwi alah njaluk cerai. Berarti salah 2 kali kan. Okay. Terus aku mikirnya, yo wis aku pulang dengan aku nangis banget di situ kayak iya aku lu sebulan nikah loh dan aku di situ ya kayak nggak merasakan kenikmatan rumah tangga loh. Aku kan anak terakhir tuh Mas, otomatis kan dimanja, jadi di situ aku bener-bener kayak kerja keras kayak bar subuh bayang nih Mas aku dikongkoning pasar jualan kelapa macai klopo terus pulang pokoknya intinya tapi aku nggak pernah mikir kayak gimana mikirku ya wes kehidupan rumah tangga kehidupan rumah tangga biasa. Habis itu pas aku wes pulang aku nggak cerita sama orang tua aku gimana kehidupanku dek sama suamiku aku nggak cerita sih, jadi aku kependem. Terus orang tua aku tanya di sisi aku nggak rene kok nggak ada nyusul. Terus akhirnya aku nggak kuat, aku bilang sebenarnya gini. Terus ibu bilang nggak usah diterus nih gitu. Jadi yang minta pisah itu pertama itu dari si mantan suami aku, yang kedua itu dari pihak keluarga aku, orang tua mungkin kayak kasihan sama aku itu. Padahal aku bilang sama dia emang itu penyakit ayo tak ewangi sembuh gitu loh. Kayak aku mau jadi janda di umurku yang 19 tahun. Kayak iya. Sedih lah Mas. Kayak aku wis berkorban, aku pengen jadi sarjana, aku mengorbankan sarjana aku demi aku nikah sama kamu. Dan apa ya? Nyapa ke aku sega iku kamu karo aku gitu loh. Iya, padahal kan kayak aku iku enggak pernah cari masalah sama kamu gitu loh. Lek memang niatmu kayak gitu kayak nutupi pamor atau apa, jangan sama aku gitu loh. Kayak aku mikirnya aku salah apa gitu loh. Iya. Kayak aku ki salah karo sapa kok cobaanku ki begitu berat. Menurutku berat itu. Enggak semuanya bang iku bisa apa ya menerima kenyataan seperti itu. Posisi cerai aku tuh masih sayang loh sama dia Mas. Saya tak gandoli, bener-bener tak gandoli. Setiap waktu tak chatty sayang dan maem dan sholat itu setiap waktu itu selalu itu selama 2 minggu. 2 minggu itu wis pisah ranjang kan. Terus aku bener-bener gak boleh ketemu dan dia wis memang gak pernah mau balas chatku itu selama 2 minggu itu. Tapi padahal itu masih proses cerai. Masih cuma pisah ranjang. Habis itu pas 2 minggu itu dia ke rumah sama orang tuanya. Itu intinya bilang intinya wis nggak bisa bersama, wis selesai. Tapi waktu itu pisahnya dengan baik-baik saja. Iya, baik sih pasti baik, cuman kan kecewa merasa kayak dipermainkan gitu loh Mas. Bener banget. Kan dia pada saat itu memang public figure juga. Oh, public figure. Iya. Tapi maaf, sama cerita kayak gini kita publish nggak apa-apa?
Enggak apa-apa, aku wis biasa. Soalnya memang dulu itu wis rame di mana-mana. Bahkan aku dulu kan jadi singer. Di Saudarapan itu wis semuanya wis temen-temen tak sama aku wis gini. Walah, awakmu lu diomongi aja karo kuwi no banci gitu. Oh gitu. Cuman aku sih enggak ya pasti kayak lebih gitu percaya ke laki-laki gitu ya, laki-lakinya sampean gitu. Terus sampean itu tahu kalau dia gay itu dari mana? Aku tuh nggak pernah buka HP-nya dia. Oke. Pas pacaran sampai nikah memang nggak boleh. Sama dia? Iya. Dan ternyata yang pacarnya ini. Oh yang tuh WA aku. Screenshot itu sayang-sayangan, video callan. Itu kayak terus pas dia ulang tahun dikasih surprise di kamar gitu. Oke. Padahal aku nggak pernah digituin loh. Dan itu krunya sendiri, krunya Sonnya sendiri. Yang kemana-mana dia selalu bersama. Tapi aku nggak pernah ngira. Dan bodohnya lagi, cowoknya ini tuh seorang PNS. Oh, gitu. Dan dia kalau nggak salah berhubungan itu dari 2014. Oh ya itu berarti bener kan? Yang dimaksud pelakornya sampean, iya nggak? Iya. Cuman memang banyak yang bilang itu kan kayaknya memang cuma kedok atau apa. Oh iya benar. Tapi aku nggak tahu yang sesungguhnya apa. Tapi Saman belum, oh iya singkat banget ya. Berarti Saman belum pernah ngomong langsung ke mantan itu kalau kamu itu kayak gini, enggak ya? Pernah. Dan dia mengakui. Mengakui. Tapi dia tuh mengakui ya memang itu, tapi Bien dia bilang gitu. Oh bilangnya masa lalu lah. Masa lalu, tapi kan dia tetap sama-sama dan ternyata kebongkar juga masih tetap bersama. Oh ya Allah. Kalau sekarang gimana? Aku nggak tahu, nggak pernah ketemu sama sekali. Udah nggak ketemu. Cuman kalau memang kepikiran memang tetap sakit sih Mas. Benar sakit banget. Itu aku selama pisah ranjang itu berat badanku itu turun kalau nggak salah 6 kilo. Aku hampir bunuh diri itu. Ya Allah. Intinya guys, aku mau jadi janda di umurku 19 tahun gitu loh. Aku pengen itu nikah 1 kali seumur hidup, sekali aja. Itu impian semua. Padahal aku itu mengharapkan, aku bilang dengan orang tua aku kayak, aku tuh pengen mempertahankan rumah tanggaku gitu. Cuman gini, kan berempat. Orang tua dia sama aku. Tapi yang berjuang cuma aku aja, kan nggak bisa gitu loh. Kayak orang tua aku, jong saatnya awakmu gitu. Habis itu aku mikirnya, setelah aku nggak semangat hidup lagi. Habis itu aku nggak semangat hidup lagi. Aku kenal sama orang dan di situ waria. Tapi baik banget. Dan dia juga tahu asal muasalnya suami aku tuh. Aku diceritain dan aku ditolong. Wes, kamu ikut aku aja. Jadi kerja di salonku gitu bilangnya. Jadi aku bantu-bantu biar pikirannya nggak tentang itu dan harus bisa menerima kenyataan. Dan alhasil memang iya. Aku di situ akhirnya udah mulai pikiran mulai encet, tapi tetap nangis, hampir setiap hari nangis, bahkan sampai ngeramasi pasien pun aku masih nangis terus. Dan badanku dulu itu sampai 34 kilo cuman. Dari berapa? Dari 45. Turunnya drastis banget. Iya, turunnya drastis. Dulu itu kecil pol pokoknya nggak ada semangat. Bahkan setelah aku memutuskan untuk terjun di dunia mungkin nyanyi ataupun sekarang nge-DJ ya, itu banyak banget hujatan yang membuat aku down. Ya, tapi kan netizen kan kayak mikirnya gini, Evim dhisik ngono saiki kok kaya ngono. Dan lebih parahnya lagi itu nggak hanya orang luar, bahkan keluarga sendiri pun nggak. Kok awak malah kaya ngono tau gitu. Tapi kan kowe ora ero apa sih tak rasane gitu loh. Benar. Jadi kayak kadang tolong nggak usah musik aku dhisik, ben aku tenang dulu dan mengembalikan semangat aku untuk hidup gitu. Habis itu kayak orang tua
ya wis lah memang lek iki dalane dhek iso seneng dan semangat maneh ya wis ikhlas dan sampai sekarang itu. Tapi orang tua tahu nggak alasan kenapa kalian cerai gitu? Tahu, makanya itu. Cuman cerita itu. Iya, ya? cerita. Makanya itu nggak ngebolehin. Iya, tapi alhamdulillah lah Saman malah ditunjukkan karo Gusti Allah. Iya, bener. Kalau terlalu lama tambah sayang. Iya. Banyak yang bilang untungnya orang duwe anak dan lain. Nah, biar penduwe anak. Lek ngene iku gawe kondom. Kan yuk piye tuh Mas? Aku udah sedih, udah ngakak piye kira-kira. Kok iso lho. Tujuan kita menikah ya untuk mempunyai anak. Ya kan, kalau enak-enak. Kalau pengen nggak punya anak dulu kan ya ada cara lain. Yeah. Kalau pakai kondom ya maaf lah, itu kalau Saman itu sudah paham itu malah menyakiti sampean. Kenapa kalian memakai kondom? Kayak itu kan? Iya, betul. Yang yo. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya, jadi waktu aku cerai kayak gitu, aku memberikan aku harus terjun, dan di situ aku nggak mau intinya atas depresiku aku harus menghasilkan uang. Benar, oke. Akhirnya aku terjun di dunia nyanyi aku sorteropan Mas, acara wong sunatan, mantenan kayak gitu Agustusan. Habis itu terus sonsonan. Terjun sampai sekarang jadi DJ. Dan alhamdulillah berkatmu mantan, aku sudah punya salon sendiri, makasih. Alhamdulillah. Jadi aku dulu itu kayak yo dihina yo iya, kayak diremehkan gitu. Terus aku dalam hatiku tak bukti ini aku iso gitu. Pasti akan ada pelangi setelah badai. Iya. Benar. Betul, dan itu memang aku merasakan sendiri. Benar-benar merasakan ya apa hampir setiap malam itu isinya cuma mau bunuh diri. Pernah mau coba apa sama ada. Bunuh diri? Apa? Baygon. Ngawur ora iki. Diapa no baygon? Aku enggak betah. Kelenger aku pada saat itu udah dipakai. Iya, main jelas-jelasnya kayak gitu, terus langsung minum hidrokoko itu banyak sekali. Hidrokoko untuk netral. Iya. Berarti Saman sadar. Gimana? Maksudnya waktu baygon disemprotkan ada temanku. Oh. Temanku yang nolong. Berarti ditolong teman pakai. Iya. Suruh minum hidrokoko itu. Tapi untungnya Saman nggak sampai ke rumah sakit. Enggak. Tapi setelah itu aku keluar masuk rumah sakit itu punya penyakit asam lambung. Asam lambung. Iya. Karena memang kan nggak mau makan sama sekali, pikiran banter. Benar. Itu pernah mau bolak-balik itu sampai aduh. Oh iya, mau tanya. Dulu kan Saman katanya berhijab. Ya. Terus karena depresi, Saman buka hijab. Reaksi di sekitar kamu gimana? Iya, ya itu tadi. Jahat omongannya. Evi biyen menang kok, saiki malah kayak ngono. Padahal mereka nggak tahu ya. Nggak tahu. Iya. Sakit pol. Bener-bener sakit. Itu 2019. Dan itu benar-benar trauma sama cowok, benar-benar trauma. Siapapun yang ngedeketin, no. Iya. Siapapun itu trauma. Mas Eno saksi bisu. Mas Eno. Dia tahu. Dan dia kenal orangnya. Masa? Kamu kenal nggak? Enggak ya. Oke. Ya Allah, gini loh guys. Yang lagi viral kan 11-12 ceritanya. Tapi ini menurutku lebih parah sih. Ya, 1 bulan loh ya. Tapi justru malah Saman harus bersyukur dalam 1 bulan ini Saman udah dikasih tahu sama Allah. Ya. Iya. Kalau yang Mbak Mei kan udah lama, udah berapa bulan itu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba cerai. Benar banget. Dan itu berarti sakit banget. Bukan karena sampean ngelakuin kesalahan. No. Aku nggak pernah ngelakuin apa-apa. Iya. Selingkuh? Nggak pernah. Kalau di situ dia? Aku, iya sama itu. Oh, sama pacar yang asli dong. Sama pacar yang palsu malahan ya. Selingkuhannya, benar. Masa dipeluk dari belakang risih, nggak usah tau.
Tapi memang dia tuh kayak jalannya melambai. Oh, kelihatan toh kalau dari Kelihatan, tapi aku yang polos nggak tahu. Padahal semuanya temannya tuh tahu. Dari semua singer, semua musisi sekediri tahu semuanya. Oke. Bahkan pas waktu acara resepsi, pas elektronan orkesan, MC-nya bilang gini, semoga menjadi keluarga yang sakinah, segera dipunyai omongan gitu. Nah, ada yang nyaut itu. Apa ya iso kuwi? Gitu ya. Apa ya iso kuwi? Ya gak bakalan doyan lah karo Evi. Oh, Itu gitu. bener-bener, tapi aku nggak pada saat itu. Bercanda lah ya. Iya, bercanda mikirku. Oke. Dan ternyata memang oke. Berarti kok banyak ya motifnya orang-orang yang seperti itu. Tapi rata-rata itu orangnya ganteng, gede Iya, putih, pasti. ngejim. Kebanyakan kayak gitu. Oke. Ya Allah. Teman pernah tahu nggak kenapa motif dia, kenapa kok menikahi sampean? Itu nutupin kedok, mungkin aku nggak tahu, atau mungkin dia pengen berubah, cuman dia memaksakan diri tapi nggak bisa. Oke, kalah sama nafsu lah. Iya, mungkin dia pengen berubah, ada ada keinginan. Cuman dia mencoba tapi nggak bisa, mungkin loh. Bisa. Aku juga nggak tahu. Oke. Buat teman-teman yang apa yang ngomongnya ya, LGBT. Iya. Wes urusanmu dewe, tapi ojo sampai kamu nikah. Orang lain dikorbankan. Iya, bener banget. Mending saran aku untuk orang yang ini, aku nggak menyalahkan dan tidak mendukung ya, karena mungkin itu penyakit ataupun bawaan dari gen. Nah, kalau kalian belum bisa intinya berubah menjadi normal, tolong jangan korbankan wanita. Benar sekali, apalagi yang melahirkanmu juga seorang wanita. Iya. Bayangno, iku balik nengone keluargane, kan pasti nggak enak kayak gitu. Sakno. Kasian. Iya, sakno banget. Oh, jangan pengen sedih, tapi kayak merasa nggak boleh berlarut-larut gitu. Nangis wis mari. Saya kan wis. Dulu aku hampir sak bengep itu. Ya? Hampir tiap hari. Kelingan nangis kali. Ya apa cinta pertama loh. Itu pacaran pertama kali dan. Iya, kayak bener-bener cinta pertama. Kayak aku belum pernah. Oh. Itu terus sama cowok. Apalagi santri, ya kan? Kayak seneng banget ya. Oh. Ya itulah idaman para cewek sebenarnya kan ya, yang sholat tepat waktu, sholat 5 waktu, tapi nggak tahu ya di dalamnya kayak gimana. Iya. Okay. Apa sekarang kalau nyari pasangan harus dicoba dulu ya? Astagfirullah, nggak boleh seperti itu. Kok bisa? Kok bisa dicoba dulu? Waduh ini. Ya biar nggak zong. Biar nggak zong. Nanti zong lagi. Iya, oke. Mbak Evi, aku ada pertanyaan. Gimana? Mas boleh minum nggak? Oh iya, maaf. Belum tak persilakan dari tadi. Iya, aku nunggu. Iya. Arek-arek gak kayak kan ngombe loh, sakno. Enggak. Lagi teko langsung di podcast iki mau guys, ya Allah, karena Mbak Evi juga. Aku telat, jadi aku tadi nggak enak. Padet jadwalnya ya. Habis ini apa? Habis ini? Enggak, pulang kok. Oh, pulang. Iya. Lagi lo nek job nge-DJ. Oh, biasanya nge-DJ di mana? Ya di mana-mana. Di Kediri di mana biasanya? Kalau di Kediri sih jarang ya. Malah di mana? Di Jombang. Jombang. Malang. Kalau Jombang malam ada minggu besok ada juga. Iya di Dirjon Diwo. Hah? Malam minggu besok. Diwo. Apa itu Diwo? Diwo kecamatan Jombang. Oh. Di Jombang ada tuh? Ada, malah banyak loh di sana. Tapi kan di sana outdoor. Oh, outdoor. Tahu nggak yang sama son-son kayak son brewo kayak gitu loh? Oh alah, tak kira sini ajeb. Oh bukan, aku nggak pernah ngeru. Mas nggak pernah di dalam klub, nggak pernah. Bukan di klub. Nggak pernah masuk klub. Oh berarti koyo arek-arek sapa jenenge? Koyo Reva itu, kenal? Oh iya. Oke. Iya. Son-sonan. Oke, siap. Teman-teman saya. Oh teman-teman, sama kenal? Kenal? Oh kenal? Kenal. Pernah sepanggung juga kok. Reva DJ Tanti kan? Iya, Tanti, Reva. Ya siapa tuh nanti kita undang Reva juga. Oke. Pertanyaan pertama, perjalanan hidup kamu sebelum bertemu dia itu kayak gimana? Ya itu tadi perjalanannya.
masih ke apa ya, mikirin akhirat lah. Iya. Ya kan, di pondok kan. Jadi dunia itu Belakangan benar. Kayak mikir, oh aku besok harus bisa beli misal rumah, mobil, beli tanah. Nggak ada kepikiran. Nggak ada. Mikirnya, besok aku ganti pos apa ya? Gitu. Keren. Tapi sama menjalani puasa sebenarnya. Iya. Insya Allah. Tapi setelah setelah saman cerai itu, saman pernah nggak sowan deone apa yai? Iya. Gimana tanggapannya? Ya, aku minta maaf karena gak manu. Oh iya bener kan. Terus mau dijodohin terus nggak mau. Takut zong lagi. Paham lah berarti ya ini lah ya. Paham. Aku ya nggak manut sih. Nggak manut sih. Oke. Apa yang bikin kamu tertarik pada santri tersebut? Ada momen yang membuat kamu tertarik itu apa? Suaranya bagus. Suaranya? Pas ngaji ya. Oh pas ngaji. Oh kiroah. Iya bagus. Oh bagus. Ya. Pernah dengerin ya? Pernah. Terus langsung, ya ampun suaranya bagus banget. Bikin kelepek-kelepek gitu ya. Berarti kalau cowok suaranya bagus tuh bikin hati adem juga, cewek-cewek pasti penasaran ya suaranya siapa sih? Iya, suaranya siapa? Suaramu api nggak? Coba aku dibully Indonesia suara. Oke, berarti yang bikin tertarik suaranya itu bagus. Suaranya sama akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus. Akhlak bukan akhlak yang itu mungkin karena memang bagus. Kalau proses PDKT kamu sampai akhirnya jadi istrinya itu gimana? PDKT-nya ya. Kenalnya, tadi gimana kenalnya di sound-soundan itu? Ya, sholawatan. Oh, sholawatan. Dia tuh punya sound system yang biasanya sound system dipakai sholawatan. Oke. Nah, aku kalau di mana-mana selalu ikut. Selalu ngikutin. Kayak, misal kayak Habib Syekh gitu loh. Tapi aku nggak mau sebutin ya sholawatannya apa. Kayak Habib Syekh terus di mana, terus aku ngikut rombongan ke sana gitu loh. Nah, gitu. Yang mengenalkan sama si mantan kamu sendiri ya, apa? Kita sendiri. Kenalan langsung. Siapa yang ngajak kenalan? Lupa kayak dia deh. Tapi itu lewat masih Facebook itu. Oh Facebook, oh ya. Ya di Facebook kan terus, ternyata Mbak ini, ya masih yang ini ya, gitu. So akrab. Jadi deh. Tapi zong. Bubar. Aduh. Ya Allah. Oke. Lanjut. Ini kebanyakan pertanyaan sudah dijawab tadi. Gimana awal pernikahan kamu sama dia, terus gimana kerasinan? Ngapa-ngapain kok pakai kondom? Polos dong enak. Iya, karena Aduh, oh iya. Setelah kamu cerai itu berarti sampai sekarang belum nikah lagi ya? Belum. Tapi pacaran udah lah ya. Tapi udah punya pacar? Sekarang belum. Masa? Belum punya pacar apa masih trauma? Banyak soalnya. Jancuk. Baik. Waduh. Ini gak trauma mana iki sik pilih-pilih iki berarti. Enggak pro itu loh. Hah? Udah pro. Oh, udah pro. Iya, wis benar. Belajar dari pengalaman. Satu pengalaman membuat jadi pro ya? Iya gak sih? Ya walaupun, tapi aku tetap ada komitmen sih. Walaupun sudah seperti ini. Sementing gak lali sholat. Berarti sama tetap sholat juga ya? Oke, bagus. Itulah jiwa-jiwa DJ. Jangan lupa sholat DJ ya. RP perform sholat C. Iya, RP perform sholat C. Padahal yang jawab wis jeduk. Tapi bener guys, jangan lupa sama sholatnya. Itu paling penting karena sholat adalah tiang agama. Lanjut. Tapi keluarga mantan itu udah tahu kalau si mantan gay. Kayaknya tahu. Tapi memang ditutupi. Oh, ditutupi. Tapi waktu kenapa pas? Soalnya, maaf ya. Soalnya ada Pak Le atau apa. Itu kasusnya sama dan bahkan merekanya cuma 1 minggu. Berarti kaib dong. Kayak
di keluarganya itu. Ya aku nggak tahu ya. Tapi realitanya seperti itu, kayak satu pokoknya hampir sama. Cerai juga dengan kasus yang sama. Ya wes lah, kita doakan semoga mantan suaminya Mbak ini sehat selalu, berbahagia juga. Dan diterima di sisinya. Aku nggak ngomong. Oke. Gimana cara kamu mengatasi rasa kecewa waktu itu? Nangis. Berarti meluapkan dengan nangis. Nangis. Bunuh diri. Guys tuh. Baikon. Iya. Untung ada temanmu berarti ya. Iya, untung. Kalau nggak gitu ya nggak tahu. Itu baikon gitu. Gitu. Tapi masih dikit sih. Masih dikit. Kenapa? Soalnya masih mikir, pengen urip sih. Payahnya lek terah kayo gitu, racun tikus. Soalnya itu kayak mikirnya masih ini 50-50 gitu. Bimbang lah. Iya, bimbang. Kayak mikirnya, masih ada orang tua gitu. Benar. Berarti masih ada malaikat yang menggandoli, guys. Iya. Ora full setan ya. Kayaknya ada cowok yang berdoa yang pengen jadi jodohku, akhirnya nggak jadi. Ya amin. Mati gitu loh. Nanti lah ya. Nggak tahu kapan. Iya, nggak tahu kapan. Kan saya guys pro. Besok ada bocah pro loh ya. Kamu kenal bocah pro gak? Siapa? Itu yang bocah minimal bocah pro. Itu gak sih? Tahu gak sih? Wong anjay loh. Saya lucu deh. Nggak tahu. Ya, nantilah. Oke, setelah itu setelah cerai kehidupanmu gimana? Lebih baik atau lebih buruk atau? Kalau langsung setelah cerai itu pastinya lebih buruk. Terutama mental. Mungkin aku dibilang depresi ya. Psikologisku udah kena. Tapi setelah itu 1 tahun setelah itu aku mencoba bangkit dan sekarang alhamdulillah udah enggak. Yang bikin kamu bangkit? Duit. Kerja, kalau hasil kerja. Duit. Setelah itu kerja di yang teman sama Waria itu? Kerja di salon, aku ngumpulin duit. Ngumpulin duit. Nah, 2 tahun, 3 tahun. Punya modal? Punya modal, buka sendiri. Sampai sekarang? Iya. Berarti sekarang udah punya usaha salon itu? Alhamdulillah. Di mana? Di rumah. Oh, di rumah? Jadi kan rumah terus depannya aku ngebangun buat salon. Kayak buat kios atau ruko gitu ya? Iya. Oh, alhamdulillah. Dek mana itu? Itu di daerah Kandangan sana. Kandangan. Teman-teman jangan lupa mampir ke salonnya Mbak Eva. Evi. Mbak Evi. Nama salonnya apa? Evi Salon. Evi Salon. Oke. Harganya pasti murah. Terus? Amin. Amin. Mahal apa murah? Kan masih berdoa. Masih berdoa. Mahal terus nanti biar murah diaminin dulu. Amin. Pokoknya semoga usahanya lancar. Amin. Mbak, dari tadi Seman bau kecut nggak? Kecut apa itu? Hah? Apa? Aku mau adus. Saman nggak pakai parfum paling? Loh, makanya itu mau tak ketokkan parfum. Bawa sini. Ini dia parfum 50.000 dapat tempat. Anjay. Ini guys. Mezuga 50.000 dapat tempat, sudah beli pom dan bisa dipakai cewek ataupun cowok. Tak pakai dulu ya Mbak ya. Iya boleh. Ini percaya nggak 50.000 dapat tempat? 50.000 dapat tempat. Kok murah? Iya, karena kan dari Mezuga murah banget. Masya Allah, ini banget. Kok beda ya? Apanya? Rainya. Habis disemprot. Oh, bisa mau merubah rai? Iya. Kira bisa merubah bau toh. Ternyata rai juga bisa. Iya. Harusnya kalau rai lebih tambah ganteng ke salonnya Mbak Evi. Kalian beli rainya biar ganteng. Oke guys, sekarang dari azan kita stop sebentar ya guys ya. Lanjut ya guys ya. Kita akan mempertanyakan sebuah pertanyaan. Mbak, sekarang kan sudah jadi DJ. Teman dekat dan orang tua kamu mendukung atau melarang saat kamu jadi DJ? Kalau teman aku sih yang dulu itu nggak sedekat dulu karena wis kayak dunia beda aliran lah gitu ya. Sekarang kayak udah punya kehidupan sendiri dan teman sendiri, circle sendiri. Circle beda lah. Oke. Kayak kalau orang tua dulu sih memang nggak ngedukung, tapi setelah itu mungkin kayak ya bisa tiwasan anakku depresi. Iya benar banget. Pokoknya anaknya seneng gitu lah ya. Yang penting halal gitu. Ya apa mana wong depresi ki yo. Yo perasaan depresi Mbak. Aku belum pernah sih sampai. Dan aku juga habis kehilangan ibu. Innalillahi. Kapan? Mungkin berapa ya? 4 bulan ini, 3 bulan. Innalillahi. Sakit.
sakit. Itu. Berarti sekarang sama ayah. Berapa bersaudara sama? Jadi kayak aku di rumah sekarang bertiga aja. Masku itu yang belum nikah 1. Masku, aku sama adik. Bapak. Sama aku bapak. Terakhir kan. Oh 2. Iya itu. Jadi kayak. Nah sebelum itu yang tahun kemarin itu apa namanya? Aku sama ibu itu kayak didukung terus loh. Oh. Kroso paling ya. Iya. Kayak dulu itu nggak oleh tenang, terus kayak sekarang ya wis lah kayak didukung. Nah, habis itu terus ditinggal. Ibu pengen ngerti anaknya seneng. Iya. Benar. Dongakne ae semoga ibu tenang. Amin. Oke. Kamu pernah deket lagi nggak sama cowok setelah pengalaman kamu kayak gini? Kalau deket sih deket, tapi kalau belum. Kayak tapi mikir buat nikah belum. Terus rencana nikah lagi? Pengen punya rumah dulu. Oh, pengen punya rumah dulu lah ya. Target kayak aku kayak lebih tertata aja sekarang. Kayak target gitu. Target, bener. Soalnya aku mikirnya apa ya? Aku harus bisa sendiri. Gitu. Tapi kan sama udah punya rumah. Maksudnya ya rumah yang di situ. Ya memang, tapi kan hasil kerja keras kan. Oh iya, lebih enak lah. Iya, lebih enak. Itu yang belum kesampaian. Rencana kalau sudah punya rumah, nikahnya dengan kriteria yang seperti apa? Apa ya? Yang pertama pokoknya dia harus terbuka masalah HP. Karena terbuka masalah HP? Maksudnya HP kayak password nggak usah di saling terbuka lah gitu. Oke. Kayak terbuka gitu loh Mas. Sama tapi juga harus terbuka dong. Ya aku selalu terbuka. Aku gitu. sama itu pas waktu pacaran sampai nikah HP dia tapi tahu, dianya enggak. Baliknya enggak. Jadi kayak aku tuh tipikal sebenarnya paling setia. Gak bisa kayak jalin hubungan 2 orang itu gak bisa dari dulu. Tapi kebanyakan emang orang setia pasti pertama di iya mungkin kayak gitu ya. Iya, ujian yang akan mendapatkan lebih baik lagi. Amin. Yang kemarin buat pembelajaran kayak gitu. Umur berapa sama sekarang? 23. Oh 23. Beda sama aku setahun. Tahun berapa? 22. Wow. Gak mungkin. Aku gak percaya loh. Baru aja kemarin 22. Ini habis di setting ini. Emang wajahku nuwek mbak. Percaya wes lanjut. 22 terus keriput. Ya Terakhir mbak. Apa pelajaran yang Mbak Evi ambil atas peristiwa ini? Dan apa pesan buat penonton yang mau menikah? Aku nggak menyalahkan takdirku. Intinya apa yang sudah terjadi tak buat pelajaran. Karena memang betul lah apa kata Mas Mamun tadi, akan ada pelangi setelah badai. Memang itu ada. Kalau mungkin aku nggak cerai, mungkin aku masih intinya sakit-sakitan dengan rasa aku sendiri, dan aku nggak bisa bangkit seperti ini. Oke, benar. Terutama mungkin masalah materi, aku sangat bersyukur untuk sekarang bisa cari rezeki sendiri lah. Benar. Di situ. Dan untuk pesannya orang yang mau menikah, kalian semua langsung koyo negatif tinggi karo pasangan ini dewi-dewi. Enggak. Sekarang kan kalau orang pacaran kan kalau di dalam berduaan kan harus tahu. Maksudnya ya harus tahu. Iya. Kamu cewek cowok. Ketok ya. Ya intinya seperti itu. Misalnya ada kemamangan. Kemamangan apa itu mamang? Keraguan itu dimantep nih. Harus to the point tanya lah ya. Kamu ngonok ya? Aduh. Yes, pokoknya harus
bisa memilih lah. Kalau mau menikah itu saling terbuka. Iya. Aku dulu sama Gimana? pasanganku juga kayak gitu. Iya, sama Mbak Cimri. Iya. Bedanya aku nggak seperti itu. Iya. Aku lebih doyan cewek. Gitu ya. Ya. Lebih sayang ya. doyan, lebih doyan. Berarti cowok juga doyan. Enggak. Tapi lebih Enggak. Saya cinta cewek. Cinta. Tapi kalau cowok juga saya cinta sebagai teman. Seperti itu. Ya sayang ya. Nggak pernah kan temannya sama tak embat gitu, nggak pernah kan? Nggak pernah. Aku kan setia ya. Kayak gitu. Jadi kita harus belajar memilih pasangan yang bisa terbuka. Terus yang paling penting ya bertanggung jawab. Betul. Itu paling penting. Dan aku ya mungkin jahat ya, aku punya pemikiran itu nih, nggak semua itu yang berkedok santri dan itu selalu baik. Semoga kalian tidak merasakan apa yang saya rasakan. Iya benar, amin. Yes, pokoknya tidak bisa orang itu dilihat dari luarnya betul. saja. Betul sekali. Kayak gini wajahnya itu kayak garangan gitu. Nah, tapi hatinya baik, Mbak. Oh, kayak Ibu Peri ya? Ibu Peri gawe apa jenenge amblek iki Kak Citong ini. Kayak Ibu Peri ya? Aduh. Peri. Udah berapa menit sih? Ngobrolnya santai. 40 tambah 7. Hampir 1 jam kita bercerita. Tapi kalau ngobrolnya enjoy, enak kan enak ya. Iya. Nggak kerasa. Ya nggak kerasa. Tak kirain masih 5 menit. Masih 5 menit. Keluar. Loh, enggak Mas, kan wis tahu loh. Hah? Kan wis tahu. Oh iya. Masih Enggak apa-apa kan? Nggak apa-apa lah, Lah santai. iya, nggak apa-apa. Ini kan nanti jangan lupa ya. Ditulis atasnya 18+. Pembelajaran buat kalian. Jadi cowok itu harus perkasa. Jadi cowok itu harus kuat. Sebenarnya perkasa kok itu. Terus? Gede kok, tapi kayak enggak ini loh. Enggak lah, santai. Makanya kalau pengen kuat minum apa? Minum tisu magic. Enggak. Ya iya, aku ketemu. Lu iya. Ya ini dia tuh bantu itu pakai itu. Oh gitu. Iya. Dilap-lap dulu. Loh, iya wajar sih cowok kayak gitu. Enggak dia. Aku juga kayak gitu. Loh, tapi 3 menit selesai. Enggak ada pemanasan. Oh gitu. Iya. Aku sebenarnya gini loh, ya biasalah cowok kan kayak gitu ya. Makanya kalau harus pengen kuat juga harus pakai itu. Aku juga nggak sampai lama kayak itu nggak, karena kalau kelamaan nggak enak. Ya bukan gitu, Mas ya. Set wes Wes. gitu. Kayak ada gempa gitu. Ada gempa sebentar terus selesai gitu. Lindu. Kayak nggak ada 3 menit deh. Oh gitu. Sudut. Ya mohon maaf 18+. Iya ini malam makin ngawur ini ya. Aduh. Maaf. Pilih cowok yang kuat perkasa. Iya betul. Iya yang ya. Pilih cowok yang kuat perkasa nggak letoy. Tapi kadang aku letoy. Oh, nah, itu keseringan. Keseringan apa? Main. Enggak sering aku. Kadang yo pas pengen aja. Wes. Iya ya. Karena istriku juga lagi hamil. Jadi kan nggak boleh. Iya, selamat ya Mas ya. Oh iya, terima kasih. Semoga nanti mbaknya cepat nikah dan punya anak. Amin. Segera menikah dengan yang pasti. Amin. Jangan yang nggak pasti. Siluman. Yes, pokoknya kita doakan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Mbak Evi sehat, tambah lancar usahanya. Amin. Buat yang bersangkutan dulu sama Mbak Evi, kalau Mbak Evi punya salah, mohon maaf. Maaf ya. Supaya sama-sama enak lah. Nanti kalau ada apa-apa. Habis ini langsung dihujat. Udah, itu konsekuensi. Tidak masalah. Itu udah konsekuensinya, oke. Jadi seperti inilah cerita uripnya dari Mbak Evi yang dulunya berhijab, anak santri, dan sekarang jadi DJ, anjay. Tapi nggak apa-apa, ya karena jenenge wong nyambung uripku pasti beda-beda dalan. Koyo iki kadang lek bengi kan juga mangkal. Iya kan? Golek duit. Iya. Loh, percaya? Semampir itu. Enggak. Doli. Bercanda. Oke guys, terima kasih udah nonton. Jangan lupa dari komen subscribe. Buat kalian yang pengen ke salonnya Mbak Evi, langsung aja ke daerah Kepung.
Ada, itu nggak ada Instagramnya nggak? Ada. Apa namanya? Evi Salon. Evi Salon, ting. Lanjut ke Instagramnya, ting. Mbak Evi juga ada Instagramnya, apa namanya? Evi Agustina 24. Evi Agustina 24, padahal umurnya masih 23. Sebentar lagi 24. Oke, gitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.